Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran geografi untuk kelas 10 ya. Kali ini kita akan mengkaji tentang apa itu geografi. Materi akan saya sampaikan tentang batasan dan pengertian geografi. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel ini demi kemajuan kita bersama. Perhatikan batasan dan pengertian geografi ya. Istilah geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata geo, bumi, yang berarti bumi, dan grafien berarti tulisan atau pencitraan. Jadi secara umum geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Kemudian di sini ada saya tampilkan beberapa tokoh ya yang sangat berpengaruh gitu dalam mengkaji geografi. Pertama adalah Eratosthenes, adalah tokoh utama dan pertama yang mengenalkan istilah geografi. Tulisan beliau itu Geographika, maka Eratosthenes ini merupakan bapak dari geografi. Kemudian di sini ada Nikolai Copernicus ya, dengan teorinya heliocentris. Kenapa? Dengan pandangan dia mengubah yang beranggapan dulu bumi itu sebagai pusat dari alam semesta tata surya. Menurut beliau, teori heliocentris mengatakan bahwa matahari lah yang menjadi pusat dari peredaran benda-benda yang ada di tata surya atau alam semesta ini. Kemudian pandangan ataupun dalam perkembangan ilmu geografi itu ada dua paradigma ya. Yang pertama ada yang species determinism, yaitu yang beranggapan bahwa makhluk hidup itu sangat dipengaruhi oleh hukum-hukum alam. Ini pencetusnya adalah Rätzel, Huntington, dan Ritter. Kemudian yang kedua adalah yang species possibilism, yaitu manusia bukan hanya dipengaruhi oleh alam, tetapi berperan aktif terhadap alam itu sendiri. Di sini pencetusnya adalah de la Blache dengan konsep genre depa ya. Kemudian pengertian geografi dari beberapa ahli. Di sini ada Bernhard Veron, orang Jerman ini dia. Kemudian dalam bukunya Geographia Generalis, dia mengatakan bahwa geografi adalah campuran dari matematika yang membahas kondisi bumi beserta bagian-bagiannya, juga tentang benda-benda langit lainnya. Kemudian yang kedua menurut Immanuel Kant ya, itu dalam bukunya yang berjudul Physis Geografi, ia mengatakan bahwa geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Menurut Ritter sekarang ya, geografi merupakan suatu telaah tentang bumi sebagai tempat hidup manusia. Hal-hal yang menjadi objek studi geografi adalah semua fenomena di permukaan bumi, baik organik maupun anorganik, yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kemudian Friedrich Rätzel, ia mengemukakan konsep geografi dalam bukunya yang berjudul Politische Geographie. Ya, konsep itu dia beri nama Lebensraum, yang artinya wilayah geografis sebagai sarana bagi organisme untuk berkembang. Kemudian Huntington ya, melalui bukunya yang berjudul The Pulse of the Earth ya, beliau memaparkan bahwa kelangsungan hidup dan peradaban manusia sangat dipengaruhi oleh iklim. Beliau mengatakan geografi sebagai studi tentang fenomena permukaan bumi beserta penduduk yang menghuninya. Kemudian Paul Vidal de la Blache ya, mengemukakan konsep
Genredewei atau mode of life, cara hidup. Geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana proses produksi yang dilakukan manusia terhadap kemungkinan yang ditawarkan oleh alam. Kemudian Hudson, menurut beliau, geografi adalah ilmu yang berkepentingan untuk memberikan deskripsi yang teliti, beraturan, dan rasional tentang sifat variabel permukaan bumi. Jadi kurang lebih seperti inilah, geografi adalah suatu ilmu yang mampu menjelaskan tentang sifat-sifat variabel permukaan bumi secara teliti, beraturan, dan rasional. Kemudian menurut Profesor siapa nih, Bintarto ya, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Kemudian yang kedua tokoh dari Indonesia itu adalah Daljuni ya. Menurut beliau, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mengenai 3 hal pokok, yaitu spasial ruang, ekologi lingkungan, dan region ataupun wilayah. Kemudian berdasarkan hasil seminar lokakarya Ikatan Geografi Indonesia di Semarang 1989 ya, ini yang digunakan untuk dalam pengajaran geografi di sekolah-sekolah. Jadi diartikan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Kemudian ruang lingkup studi geografi, ruang lingkup kajiannya geografi itu dibagi menjadi 2 ya, yaitu yang pertama geografi fisik. Geografi fisik itu menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia, seperti gejala-gejala alam di geosfer yang meliputi atmosfer, udara, litosfer, batuan tanah, hidrosfer air, dan biosfer lapisan kehidupan selain manusia. Kemudian gejala-gejala alam tersebut berkaitan dengan bentuk, relief, iklim, dan segala sesuatu tentang bumi serta tentang proses-proses fisik yang terjadi di darat, laut maupun udara yang berpengaruh kepada kelangsungan hidup manusia itu geografi fisik. Kemudian kedua adalah geografi sosial ya. Kalau lingkungan sosial itu meliputi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia di dalam ruang ya, yang mencakup ada 3 aspek di sini. Itu aktivitas sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan yang lainnya, kemudian aktivitas ekonomi untuk pemenuhan segala kebutuhan hidupnya, dan aktivitas budaya itu yang mencerminkan perkembangan kemampuan manusia berupaya ya. Ini berupa hasil pemikiran manusia dalam bentuk karya cipta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa geografi manusia ini mempelajari dampak ataupun efek dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dan dampak dari lingkungan terhadap manusia. Kemudian di sini tambahan aja menurut Richard Murphy ya, dalam bukunya The Scope of Geography, dia menjelaskan bahwa pokok-pokok ruang lingkup ilmu geografi itu adalah adalah masalah persebaran dan keterkaitan antara penduduk di permukaan bumi dan aspek-aspek ruangan seperti usaha manusia untuk memanfaatkannya. Kemudian yang kedua adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik sebagai bagian dari studi perbedaan wilayah. Kemudian yang ketiga adalah kerangka wilayah dan analisis wilayah secara khusus. Oke, sekian
dulu pemaparan mengenai batasan dan pengertian geografi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dalam mengkaji tentang geografi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.